selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi dalam IMPA melalui channel YouTube GPIB Karunia. Hari ini kakak yang melayani ada Kak Melani, Kak Kris sebagai gitaris, dan Kak Feni yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kakak-kakak maupun teman-teman kalian yang terlibat dalam video ini melaksanakan rekaman sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya adik-adik. Kakak tetap di rumah melayani adik-adik dan adik-adik tetap di rumah saja ya, biar kita semua tetap aman dan sehat. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi lagu Mars Plakat PA GPIB. Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Pakai gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua,
Berkati kami sepanjang kami memuji Engkau, bahkan kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita akan membaca kitab Mazmur, ya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Kita bacanya secara berbalasan ya adik-adik. Kamelani membaca tulisan yang tercetak keluar, Kaveni dan adik-adik yang di rumah membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa dengan menyanyi. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, kita akan baca. Georgi akan membacakan ayat 1 sampai dengan 4. Kaveni akan membaca ayat 5 sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati,
Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang dari orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya." Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Wah, Joy dan Nico lagi gembira ya? Iya Kak Feni, Joy senang punya Tuhan Yesus. Niko pun senang, Tuhan Yesus baik. Oh, Joy dan Nico anak-anak hebat. Sudah bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat nyanyian. Nah, sekarang Joy, Nico, juga adik-adik di rumah duduk yang manis. Kita dengarkan baik-baik ya. Oke Kak Feni. Oke. Adik-adik masih ingat tidak seorang bapak bernama Saulus yang bertobat? Ya, benar. Setelah bertobat, namanya berganti menjadi Paulus. Dan Bapak Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Paulus dan temannya bernama Silas pergi ke sebuah kota bernama Tesalonika. Di kota Tesalonika, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Adik-adik, Roh Kudus menyertai Bapak Paulus dan Silas, sehingga banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang suka. Ada yang tidak suka, adik-adik. Mereka iri hati, mereka marah, dan mereka membuat kekacauan. Mereka ingin menangkap Bapak Paulus dan Silas untuk diadili. Tapi Roh Kudus menolong Bapak Paulus dan Silas melalui seorang bernama Yason. Nah, adik-adik, Bapak Yason memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya. Sehingga Bapak Paulus dan Silas
selamat dari kejaran orang-orang jahat. Adik-adik, tapi Bapak Yason ditangkap dan mereka menyakitinya. Kasihan Bapak Yason. Tapi Bapak Yason tidak takut adik-adik. Dia tetap berani. Dia tetap membela Paulus dan Silas. Karena Bapak Yason tahu Paulus dan Silas tidak bersalah. Adik-adik, Bapak Paulus dan Silas juga tidak takut sama sekali. Mereka tetap berani memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang di mana-mana. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus berani seperti Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tadi Joy dan Nico sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat menyanyi. Selain menyanyi, apalagi ya Kak? Adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat perbuatan adik-adik setiap hari. Perbuatan yang bagaimana? Yang Tuhan mau pastinya. Adik-adik melakukan semua perbuatan yang baik. Apa saja Kak? Adik-adik taat mama papa, sayang kakak adik dan semua orang, tidak bertengkar, tidak berkata kotor, jujur, hatinya penuh kasih, damai, sukacita, dan semua perbuatan baik lainnya. Kalau adik-adik sudah melakukan yang Tuhan mau, adik-adik sama seperti Bapak Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik? Janji? Selamat menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah menceritakan tentang Yesus. Adik-adik silahkan buat video di rumah masing-masing. Adik-adik menceritakan siapa Tuhan Yesus bagi adik-adik. Bisa ya? Kakak tunggu video adik-adik dikirimkan ke nomor di bawah ini. Selamat membuat video adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 199, Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, yang tenang. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa.
lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau doa untuk gereja. Berkati Pak Pendeta, kakak pelayan, dan semua pelayan. Tuhan berkati agar gereja terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk masyarakat negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai rendah ya Tuhan. Tuhan, berkati juga bupati daerah kami ya Tuhan, yang memberkati, yang menolong banyak rakyat ya Tuhan. Tuhan, berkati juga rakyat-rakyat Indonesia yang menolong pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena di hari Minggu ini kami anak-anak Tuhan boleh sama-sama beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Karunia. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memelihara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk semua adik-adik layan Pelkat PA GPIB Jemaat Karunia dimanapun berada. Bersama dengan keluarganya masing-masing, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang sempurna, memberkati mereka, supaya mereka boleh tetap ceria dan sukacita, walaupun kami masih melakukan semua aktivitas kami terbatas hanya dari rumah. Tuhan Yesus, berikan anak-anak kami kesehatan, kepintaran, roh, damai, sukacita, kasih, supaya setiap hari anak-anak boleh terus menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui perbuatan setiap hari. Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua agar mereka boleh senantiasa sukacita mendampingi anak-anak di rumah, dalam belajar, dalam bermain, bahkan bergaul. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua kakak pelayan agar kami semua juga boleh tetap semangat dan sukacita melayani Tuhan. Bapa dalam surga, berkati teman-teman yang sakit, berkati yang berduka cita, dan lengkapi teman-teman yang bersuka cita baik karena ulang tahun maupun kebahagiaan yang lainnya. Inilah doa kami Bapa di surga. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita. Adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua adik-adik untuk dibawa ke gereja atau transfer melalui rekening GPIB Jemaat Karunia atau bisa juga scan QR. Sambil memberikan persembahan,
kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, bait 1 dan 2, Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hadirlah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, kiranya boleh memberkati bahkan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari berdiri dan jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 224, bait 1 dan 2. Ku kehendaki sungguh. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini. Kita memohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kasih-Mu. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Dan tetap
tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.